Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Kusnadi, nomor pokok mahasiswa 41821912000138 dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, mata kuliah Ilmu Gizi, dan dosen pengampunya Ibu Yunita Lasma Siregar, MPD. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang gizi olahraga. Gizi olahraga adalah studi multidisiplin yang menggabungkan fisiologi, latihan fisik, biologi, kimia, fisiologi terapan, dan biologi molekuler. Pengaturan gizi olahraga bertujuan untuk memperoleh penampilan olahraga dan latihan yang baik. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi adalah asupan makanan di dalam tubuh. Perbedaannya dengan zat gizi adalah nutrisi lebih mengarah pada proses makanan yang dicerna oleh tubuh. Yang ketiga, ada sistem anaerobik. Sistem anaerobik adalah latihan yang melibatkan ledakan energi yang cepat dan dilakukan dengan tenaga maksimal. Yang keempat, zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan di tubuh dalam jumlah yang besar. Kelompok yang disebut juga dengan makronutrien. Ini terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya menyediakan energi agar dapat beraktivitas dan menjalankan fungsinya. Yang kelima, ada zat gizi makro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien. Ini terdiri atas vitamin dan mineral. Mikronutrien biasanya diukur dalam satuan miligram atau mg atau mikrogram atau IU. Yang berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah sport anemia. Merupakan kondisi ketika terjadi kerusakan sel-sel darah akibat latihan berat yang biasanya menyebabkan kehilangan zat besi sehingga kadar hemoglobin menurun. Yang ketujuh, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi atau AKG merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedelapan, protein. Protein adalah molekul organik yang dibentuk dari kumpulan asam amino. Protein memiliki banyak sekali fungsi untuk tubuh kita. Salah satunya menyumbangkan energi untuk setiap sel-sel tubuh. Menjalankan fungsinya, protein juga menjadi bahan dasar enzim yang berperan dalam reaksi-reaksi kimia dalam tubuh, termasuk di dalamnya metabolisme dari makanan yang kita makan menjadi sumber energi, serta pertumbuhan dan perbaikan struktur genetik. Protein juga digunakan tubuh untuk membawa sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain, serta menjadi bahan utama dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh termasuk otot. Yang kesembilan, ada asam amino. Adalah salah satu golongan senyawa organik yang paling banyak dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Yang ke-10 adalah anoreksia nervosa. Adalah gangguan makanan yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah, rasa takut yang berlebih pada kenaikan berat badan, dan persepsi yang salah terhadap berat badan. Anoreksia nervosa termasuk gangguan mental yang serius dan tidak boleh didiamkan. Anoreksia nervosa atau anoreksia termasuk dalam gangguan mental. Hal ini karena pola pikir yang dimiliki penderitanya menyimpang dan bisa membahayakan dirinya. Umumnya, penderita anoreksia baru merasa dirinya berharga jika ia bertubuh kurus. Namun, kurus yang diinginkan oleh penderita anoreksia secara medis tidaklah normal. Gejala dan penyebab anoreksia nervosa, penderita terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan akan melakukan berbagai upaya untuk mencapainya. Bahkan ia tidak peduli jika upaya tersebut dapat membahayakan kesehatannya selama berat badannya bisa turun. Nah, itu buat para
laki-laki atau wanita yang ingin berat badannya kurus, pengen turun, itu sangat berbahaya kalau sampai terkena anoreksia nervosa atau keinginan untuk berat badan kurus yang menyebabkan mental terganggu. Yang ke-11, metabolisme energi. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Kaitannya dengan metabolisme yaitu kalori. Sederhananya, kalori pada makanan menunjukkan banyaknya energi yang akan Anda dapatkan dari mengkonsumsi makanan tersebut. Proses penghabisan energi inilah yang selama ini dikenal sebagai membakar kalori. Bahkan tanpa beraktivitas pun tubuh Anda sebenarnya sudah membakar kalori atau energi untuk bertahan hidup. Yang ke-12, bulimia nervosa. Bulimia adalah gangguan makanan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Bulimia adalah gangguan mental yang berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa. Bulimia umumnya dialami oleh wanita, dewasa, dan remaja yang tidak puas dengan berat badan atau bentuk tubuhnya. Penderita bulimia cenderung melakukan cara yang tidak sehat untuk menurunkan berat badannya, yaitu dengan mengeluarkan makanan secara paksa, bisa dengan memuntahkannya atau menggunakan obat pencahar. Penyebabnya itu ada satu faktor keturunan, yaitu jadi keinginan untuk memiliki badan yang sesuai dari kakek nenek atau ibu, ayah. Kemudian ada faktor emosional seperti depresi yang menyebabkan keinginan berat badannya dikeluarkan rendah. Faktor lingkungan sosial, omongan warga sekitar terkait berat badan kita yang kurang baik dipandang masyarakat. Faktor pekerjaan, misalnya itu seperti pekerjaan menjadi pramugari atau pramugara yang harus menjaga tubuh, ukuran tubuhnya menjadi proporsional. Yang ke-13 ada asam laktat. Asam laktat adalah kondisi tubuh yang mengalami peningkatan asam secara berlebihan akibat menumpuknya sisa metabolisme saat tubuh kekurangan oksigen. Yang ke-14, zat besi. Zat besi adalah suatu mineral penting tubuh. Fungsinya untuk membantu membawa oksigen dalam hemoglobin sel darah merah ke seluruh tubuh. Berkat bantuan zat besi, sel dalam tubuh bisa menghasilkan energi. Fungsi zat besi lainnya yaitu membantu tubuh menghilangkan karbon dioksida. Saat kadar zat besi dalam tubuh terlalu rendah, produksi sel darah merah jadi terhambat. Dampaknya tubuh kekurangan oksigen. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh jadi gampang lelah. Kelelahan ini dapat menghambat fungsi otak sampai membuat sistem daya tahan tubuh melemah. Yang ke-15 ada adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat atau ATP, molekul pembawa energi yang ditemukan dalam sel semua makhluk hidup. ATP menangkap energi kimia yang diperoleh dari pemecahan molekul makanan dan melepaskannya untuk bahan bakar proses seluler lainnya. Yang ke-16, status gizi. Status gizi merupakan kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh asupan zat gizi dan penggunaan zat gizi. Ketika asupan gizi Anda memenuhi kebutuhan, Anda akan punya status gizi yang baik. Namun ketika asupan gizi Anda kurang atau berlebih, ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh Anda. Yang ke-17 ada sistem aerobik. Sistem aerobik latihan ini adalah jenis ketahanan yang meningkatkan detak jantung dan laju pernapasan seseorang dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kemudian ada BMR 18. BMR adalah singkatan dari basal metabolic rate, adalah kalori yang tubuh Anda perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Aktivitas tersebut mencakup memompa jantung, mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh, hingga membuang racun dalam tubuh. Cara paling mudah untuk mengetahui BMR Anda yaitu dengan menggunakan rumus Harris-Benedict. Rumus BMR ini dibedakan antara pria dan wanita. Cara menghitungnya untuk BMR pria 66,5 ditambah dalam kurung 13,7 kali berat badan Anda, kurung tutup, ditambah dalam kurung buka 5 kali tinggi badan, kurung tutup, dikurangi kurung buka 6,8 dikali usia, kurung tutup. Sementara untuk wanita
65,5 ditambah kurung buka 9,6 dikali berat badan, kurung tutup ditambah kurung buka 1,8 dikali tinggi badan, kurung tutup dikurangi 4,7 dikali usia kurung tutup. Yang ke-19 ada karbohidrat loading. Karbohidrat loading suatu energi yang digunakan oleh atlet endurance untuk memaksimalkan penggunaan glikogen atau energi pada otot dan hati. Ringkasnya, sebagai stok persediaan energi agar kuat menjalani lomba jarak jauh yang menghabiskan banyak energi. Biasanya karbo loading dilakukan sejak 1 minggu sebelum perlombaan dilakukan. Salah satu contoh penerapan karbo loading adalah dengan melakukan latihan seperti biasa. Pada 1 minggu sebelum perlombaan dibarengi dengan konsumsi karbohidrat 50-55% dari jumlah total kalori harian. 3 hingga 4 hari menjelang pertandingan, konsumsi karbohidrat dapat ditingkatkan menjadi 70% dari total kebutuhan energi harian dan dilakukan penyesuaian intensitas latihan yang untuk mengurangi pengeluaran energi sehingga dapat menyimpan lebih banyak cadangan glikogen pada otot. Yang terakhir, yang ke-20 adalah diet seimbang. Diet seimbang merupakan penerapan pola konsumsi yang terdiri dari kombinasi makanan dengan komposisi seimbang dan beragam, mulai dari sumber karbohidrat, protein, lemak baik, vitamin, mineral, serat, dan air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.